Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di hari Senin ini kita update ya mengenai beberapa berita atau news mengenai ekosistem kripto, di mana Bitcoin ini pada kesempatan kali ini langsung saja ya teman-teman, itu terjadi penurunan ya. Ya belum lah sampai ke 30-an ribu seperti yang banyak berita-berita itu beredar ya teman-teman. Akan tetapi ini lumayan membuat kita seki-seki ya. Ada getar-getar dikit lah karena dia terjadi penurunan seperti itu. Dan untuk sementara ini masih bertahan. Kemudian kita juga ada update mengenai XRP. XRP yang dikatakan akan turun sampai ke level 0,01 dolar. 0,01 dolar XRP, luar biasa. Siapa yang tidak mau beli kalau sampai segitu? Akan tetapi untuk yang sudah hold XRP tampaknya seandainya itu terjadi, waduh, bakal mikir-mikir juga ya teman-teman. Dan seperti apa beritanya juga akan kita bahas nanti di video kali ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, saya disclaimer dulu bahwa ini bukan financial advice. Teman-teman harap untuk tetap melakukan riset secara mandiri dan menentukan pembelian koin mana saja berdasarkan keputusan kita masing-masing. Baik teman-teman, ada BTC juga kita bahas di sini. Yang pertama adalah mengenai resiko 15% drop ya. Dalam hal ini kalau kita lihat ya, ini ada technical analysis yang bisa kita jadikan semacam panduan ya untuk melihat seperti apa pergerakannya. Ini untuk dari CoinGap itu, kalau kita lihat teman-teman dari chart di sini, ini adalah tren ya teman-teman, uptrend di sini, dan ternyata di beberapa waktu yang lalu atau sekitar semingguan yang lalu sudah terjadi penembusan dari uptrend di sini, dan itu biasanya pertanda terjadi pelemahan di sini. Karena rising wedge itu merupakan sebuah pertanda bearish ya, sebuah pertanda bearish. Dan di sini ternyata telah terjadi, dan bahkan si Bitcoin ini pun sudah di bawah EMA 50-nya sekarang ini berada ini teman-teman. Dan seperti yang dikatakan oleh Jim Cramer, sampai berapa lama Bitcoin ini bisa mempertahankan level 40.000 sebelum dia turun ke 36, 37, 38.000. Seperti itu yang dikatakan. Akan tetapi teman-teman, dalam hal ini bisa ya, bisa juga tidak hal itu terjadi. Karena kita tahu ini tahun 2024 dan sebentar lagi kita akan ada halving. I don't know guys, akan terjadi sampai 32 yang terburuk itu skenarionya. Saya tidak tahu, akan mungkin ya dia akan terjadi semacam sumbu saja, wick yang kencang sekali turun ke sana, kemudian dia akan bermain di level 40-an ribu mungkin atau 38, 39 ribu. Seperti itu skenarionya. Akan tetapi dari per hari ini saja ada yang menarik di sini dari Coin Monitor kalau kita ingin lihat ya apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir ini, dan ini yang terbaru 3,4 juta dolar dalam bentuk Bitcoin ini terjadi shorted. Karena banyak yang long ini ke Bitcoin dan ternyata ini disikat ini. 3,4 juta dolar dalam BTC ini kena short di sini teman-teman dari Coin Monitor. Kemudian kita juga jangan lupa bahwa Bitcoin miners ini juga dalam posisi selling mode. Yang dalam hal ini teman-teman kita tahu halving itu akan datang sebentar lagi. Jadi kalau terjadi halving itu kan ada pemotongan setengah untuk blok atau rewards-nya mereka. Oleh karena itu banyak miners ini mulai jual-jual posisi karena mereka juga butuh untuk membeli peralatan baru ataupun memperbaiki peralatan serta menggaji karyawan juga untuk kebutuhan sehari-harinya mereka atau biaya operasional tersebut. Tetapi yang paling penting di sini fokusnya adalah mereka mungkin akan memperbarui peralatan mereka. Dan dalam hal ini teman-teman, ini sangat-sangat normal menurut saya karena persiapan mereka untuk halving yang akan datang di Bitcoin ini. Dan lagi-lagi saya katakan ini bukan tentang skenario yang bearish habis-habisan. Kita sudah berada di 2024 ini dan sangat-sangat sayang rasanya apabila kita menyerah di tengah jalan hanya karena terjadi berita-berita yang mengerikan seperti ini, dan kita sudah lewati sebenarnya yang paling parah itu di 2022 ataupun di awal 2023, dan akhirnya di Januari 2023 itu kan kita melihat semacam pergerakan yang luar biasa bagus dari si Bitcoin. Kemudian teman-teman, dari Bernstein di sini sebuah institusi keuangan, dia menyarankan untuk membeli saham dari para miners Bitcoin ini meskipun ke depan ini akan terjadi penurunan dalam 1 atau 2 bulan ke depan.
Dan ini logikanya pas juga ya, karena dalam bulan Februari, Maret itu kan kemungkinan besar orang-orang di situ ada skeptis di situ ya, ada ketakutan bahwa harga Bitcoin kemungkinan besar akan ngedam di bulan-bulan tersebut, dan di situ deep katanya dia di sini untuk membeli saham-sahamnya si perusahaan-perusahaan kripto ini, karena dia antisipasi akan terjadi kenaikan setelah itu terjadi, teman-teman. Setelah 2 bulan ataupun 1 bulan itu terjadi, dia antisipasi kenaikan. Oleh karena itu pandangannya memang kelihatan bearish, tetapi untuk long terms-nya ini sangat-sangat bullish, teman-teman. Kemudian di tahun 2024 ini juga kita ada pemilihan presiden di Amerika Serikat. Oke, dan di Indonesia juga seperti itu. Kita akan berbicara sedikit tentang investor ataupun traders Indonesia nanti, tetapi di sini ada berita yang menarik bahwa di sini ada former dari SEC official yang mendiskusikan mengenai rules crypto atau peran kripto di dalam pemilihan presiden Amerika Serikat ini, dan dia menyatakan bahwa kripto ini akan berperan penting terutama dalam hal popularitas calon presiden nanti, karena komunitas kripto di Amerika ini dikatakan cukup besar. Oleh karena itu dia menginginkan agar di dalam pemilihan presiden nanti itu ada kandidat-kandidat yang sudah populer ini, menyarankan agar ada yang namanya itu crypto czar atau semacam public figure yang akan menjadi ambasador untuk kripto, seperti itu, teman-teman. Dan dalam hal ini poin pentingnya adalah ternyata kripto itu sangat diperhitungkan di dalam faktor kesuka atau ketidaksukaan terhadap calon-calon tertentu di dalam pemilihan presiden Amerika Serikat nanti. Kemudian teman-teman, kalau kita mengacu ke plan B di sini, kita langsung beralih ke Bitcoin-nya di sini mengenai pergerakan ataupun prediksi harga si Bitcoin nanti. Kita bisa lihat langsung di sini dari stock to flow modelnya dia untuk prediksi Bitcoin ini. Setelah garis biru ini atau titik-titik biru ini, teman-teman, kita kemungkinan besar akan melihat titik merah. Dan itulah yang kita tunggu sekarang ini, titik merah ini akan membawa harga Bitcoin. Dan kalau kita lihat ya dari garis-garis ini sudah berada di atas 100.000 apabila Bitcoin ini membentuk titik merah seperti yang terjadi di 2021, teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini sudah berada di atas $100.000 per satu Bitcoin. Dan itu adalah harapan kita juga di sini, karena kita membayangkan juga seperti apa liarnya nanti kenaikan roket-roket besar-besar yang akan terjadi di altcoins, teman-teman. Dan sedikit berbicara Indonesia di sini, ada beberapa faktor yang cukup menarik dan mengkhawatirkan sebenarnya mengenai ekosistem ataupun perkembangan kripto di Indonesia di sini, karena setoran pajak kripto yang merosot ini justru terjadi ketika harga Bitcoin melonjak. Teman-teman, dari 2022 sebelum ini diterapkan ya mengenai pajak baru atau aturan pajak baru dari kripto ini, penghasilan pajak ini bagus atau bahkan terjadi kenaikan. Tetapi setelah diterapkan aturan barunya mereka, malah penerimaan pajak itu merosot, menurun. Dan salah satu yang bisa menjawab persoalan ini adalah dari sudut pandangnya Oscar Darmawan di sini yang merupakan CEO dari Indodax, teman-teman. Dia menyarankan agar ada peninjauan peraturan pajak kripto di Indonesia, karena menurut dia di sini serius. Ini pajak yang membebankan para traders ataupun investor kripto, terutama exchange yang ada di dalam negeri ini. Oleh karena itu Oscar Darmawan mengatakan bahwa kalau ingin ini berkembang ya di Indonesia, kripto ini, ekosistem kripto ini harus ada peninjauan ulang untuk bagian pajak-pajak ini, teman-teman. Kemudian teman-teman, memang penurunan Bitcoin ini bikin kita was-was ya dalam hal ini, akan tetapi please 2024 ini kita jangan sampai menjadi bear ya atau perma bear ya, teman-teman, karena dalam hal ini kita akan ada halving ke depan ini. Saya tidak bosan-bosan mengatakan halving ya dalam hal ini, dan ekspektasi kita juga harus realistis. Setelah halving pun teman-teman, itu tidak langsung roket harga Bitcoinnya, akan ada butuh hari juga di sana. Dan Cathie Wood ini percaya bahwa halving ini akan meredefine the crypto market di 2024 ini. Hal senada juga dikatakan oleh Mike Novogratz di sini, Bitcoin ini akan trade higher di tahun 2024 ini, teman-teman. Dan untuk opini saya pribadi, seberapapun mereka kasih harga, setinggi apapun mereka, saya ambil realistisnya potong setengah. Kalau misalnya mereka bilang 250.000 misal ini, maka saya potong setengah aja di situ di 125.000. Itu cara saya main aman di sini, dan sisanya, profit sisanya itu setelah modal kita ambil, ya profitnya biarkan dia jalan sendiri aja seperti itu, teman-teman. Kemudian teman-teman, dalam hal ini ada yang menarik mengenai Dogecoin yang sempat naik ya dalam 2 hari belakangan ini, karena ada
X Twitter yang launch dedicated payment account, dan sampai ketika saya video ini saya update teman-teman, saya masih belum dapat aset kripto mana yang akan dipakai di sini atau seperti apa model pembayarannya, pakai dolar kah atau pakai kripto. Karena banyak yang berspekulasi ini akan pakai Dogecoin. Sementara Dogecoin-nya naik ya, koin-koin yang Doge seperti itu, Shiba itu waktu itu hanya terjadi 2% kenaikan. Berbeda dengan si Dogecoin-nya seperti itu teman-teman. Jadi kita masih belum dapat apa-apa infonya di sini, apa yang akan digunakan. Dan apabila sahabat Black Cuan sudah dapat update-nya, mungkin bisa sharing di kita di sini. Silakan menuliskan di kolom komentar seperti apa update dari X Payment ini teman-teman. Dan beralih kita ke XRP, seperti yang saya katakan tadi, XRP ini akan menjadi 0,01, turunnya dalam sekali ini kalau benar-benar terjadi ya. Max Keiser, seorang maxi Bitcoin, memprediksi bahwa XRP price ini akan crash sampai 0,01 dolar. Dan ini menarik teman-teman. Ini postingan saya kemarin ini, apakah mungkin ini kebalikan seperti yang dilakukan oleh Jim Cramer ya. Tapi Max Keiser ini kan belum lah kita katakan mirip dengan inverse-nya Cramer ya teman-teman. Akan tetapi menarik ya untuk kita lihat seperti apa XRP ke depan ini. Karena kan kasusnya dia di 2023 itu meskipun masih partial win ya. Artinya partial win itu SEC masih bisa mengajukan gugatan dalam hal itu. Dan dalam hal ini XRP Army mengutuk habis-habisan SEC ya teman-teman dalam hal ini. Karena SEC juga dianggap membahayakan aset-aset kripto lainnya. Jadi pada tanggal 17 Januari tersebut, SEC ini menampilkan ada 13 juga kripto yang akan mereka lakukan semacam scrutinize gitu kan. Dan 13 aset yang akan diskrutinisasi ini saya tampilkan secara list saja ya. Ini terima kasih sekali ya dari Angga Andinata. Dia kasih kita listnya langsung di sini. Ada 13 aset di sini, ada Solana, Cardano, Polygon, Filecoin. Pokoknya semua koin ini dianggap sebagai security dan akan ditinjau ulang lebih dalam lagi oleh SEC, dan itu yang menyebabkan adanya bumpy ya di dalam pergerakan harga altcoins dalam hal ini teman-teman. Dan XRP Army itu jengkel juga ya, karena ini bukan hanya tentang XRP gitu kan, ini juga tentang altcoins lainnya. Sementara itu berkebalikan dari Max Keiser, ada analis yang menarik di sini dari investing.com, harga XRP ini siap melonjak ke 5 dolar. Harga ini bisa melonjak ke 5 dolar ini berdasarkan analisa dari Egra Crypto yang di-quote ya oleh mereka di sini. Jadi dari Twitternya si Egra Crypto ini bisa kita lihat di sini ada channel uptrend di sini, dan untuk harga ini masih dipertahankan ya di dalam channel uptrend di sini, dan kita berharap semoga dia tidak tembus ini ke bawah atau dia breakdown di sini. Semoga kita terjadi pemantulan dan bahkan terjadi break up di atas resisten di sini teman-teman, di atas 1 dolar. Itu ekspektasi kita di tahun 2024 ini terhadap si XRP. Akan tetapi untuk sampai ke sana it takes time teman-teman, it takes time, akan butuh waktu. Sementara itu ada juga influencer kripto Ben Armstrong di sini yang menyatakan opininya bahwa insight-nya dia mengenai bank-bank di Amerika Serikat ini berpotensi untuk mengadopsi Ripple XRP teman-teman. Dan dalam hal ini Brad Garlinghouse juga kasih sinyal ya bahwa adopsi XRP ini akan semakin besar ke depan ini menurut dia, terutama nanti setelah sidang dengan SEC ini selesai teman-teman. Kita sudah lihat ya 2023 partial win, 2024 semoga total win untuk si XRP di sini. Karena menarik di sini saya ingin bahas di sini kepada kalian. Dalam hal ini Brad Garlinghouse sudah memberikan bayangan baru seperti apa ke depannya ya, karena Ripple ini sudah mengintroduce ya, memperkenalkan RippleNet dan ODL, On Demand Liquidity ini yang akan mereplace, akan menggantikan produk mereka yang sebelumnya. Dan di dalam produk yang baru ini, XRP tokens ini akan menjadi semacam keharusan untuk dimiliki apabila menggunakan jaringan dari si Ripple blockchain tersebut. Dan Armstrong di sini menjelaskan ya bahwa inilah true value, inilah nilai sejati dari posisi si XRP di dalam hal ini teman-teman. Dan menutup video kali ini, apakah XRP akan bisa bertahan di dalam channel uptrend di sini atau dia terjadi breakdown di sini yang mana kita tidak inginkan itu terjadi, dan apakah dia akan landai saja di sini di area-area di bawah 1 dolar ini sebelum terjadi breakout besar-besaran? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Teman-teman, demikian update video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride
Alright guys, salam Black Cuan. Peace my friend.